tema kita pada malam hari ini tuh bagus banget ya. Waktu pertama saya baca emosi yang kudus. Saya sampai bilang, emang ada ya emosi terus bisa bikin kudus gitu ya. Emang ada ya emosi kok kudus gitu loh. Di mana-mana kan emosi itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang gimana ya, yang gak baik lah gitu kalau kita jadi orang yang emosi. Tapi di sini dikatakan emosi yang kudus, berarti kita harus belajar. Mungkin kita boleh jadi orang yang emosi, tapi bagaimana kita mengendalikan agar emosi kita itu bisa mengungkapkan dengan cara yang sehat, dengan cara yang bijaksana dan mungkin bisa membangun. Ya, nanti kita belajar lebih dalam lagi dengan hamba Tuhan yang sudah Tuhan kirim ke tempat ini untuk kita semuanya. Mari kita persiapkan hati kita datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu Bersama Keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami boleh bersama-sama mempunyai satu kerinduan. Kami mau belajar lebih baik lagi, belajar untuk bersama-sama hidup mengendalikan diri kami masing-masing, berhadap keluarga kami, terhadap di mana Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah organisasi, kami sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan utus ke tempat ini, biarlah firman Tuhan yang disampaikan juga boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami, mengajarkan kami, di mana kami masing-masing mempunyai satu kerinduan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin waktu kami ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bersama-sama lemes semuanya, ngantuk ya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan sekali dulu, habis itu yang kedua kali kita baru pakai gerakan. Saya minta mungkin Ibu Kaling boleh tolong saya ke depan untuk peragain gerakannya ya. Saya juga lupa-lupa soalnya, kan kamu yang ciptain. Yuk kita nyanyikan sekali dulu ya sambil bertepuk tangan, yang kedua kita pakai gerakan. Yuk biar nggak ngantuk ya. Kita dipilih menjadi keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga
menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh, bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Ayo kita sama-sama belajar. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Sekali lagi. Kita dipilih menjadi keluarga, keluarga yang bertumbuh, melakukan firman-Nya, melayani dan bertumbuh bersama keluarga, menjadi saksi dan mengasihi sesama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, bergandengan tangan, melayani bersama. Bertumbuh keluargaku, bertumbuh gerejaku, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Siap bertumbuh, siap bertumbuh menuju serupa Kristus. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, renungan yang akan disampaikan. Mari kita angkat pujian Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, nanti tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu,
dekat padamu. Ayat yang ketiga, cinta itu lembah embun. Sabar sederhana, cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Bimantoro Elifas. Shalom. Ini pertama kali saya ke gereja ini ya. Walaupun dua orang ini saya kenal. Tak kenal maka tak sayang kan gitu ya. Jadi saya kenalkan dulu nama saya. Nama saya Bimantoro. Saat ini saya melayani di Moria Hills, sebuah tempat retreat. Kemarin Bu Linda sama Pak Stephen Paul baru ikut pesta di sana ya. Acara ulang tahun teman di sana. Jadi kalau Bapak Ibu mau retreat nggak usah jauh-jauh ke puncak ya, Gading Serpong aja ada. Jadi hari ini saya sekaligus promosi. Emosi yang kudus. Nah, tadi ada pertanyaan, emang ada ya emosi yang kudus? Tanpa kita sadari, manusia itu kemudian mempetakan, mengkotak-kotakan emosi gitu ya. Jadi ada emosi yang selalu dicap negatif. Apa aja yang kira-kira negatif? Marah negatif, apalagi? Takut negatif, apalagi? Ragu negatif, apalagi? Apa? Khawatir, ya, negatif apalagi? Hampir semua emosi jadinya negatif. Bahagia emosi bukan? Ya. Bahagia emosi ya. Oke. Positif atau negatif? Positif. Tapi kalau berbahagia di atas penderitaan orang lain, positif atau negatif? Oh iya, karena suatu kali beberapa tahun yang lalu ya. Jadi di Muara Baru itu lagi banjir rob. Lalu anak-anak pemuda kami kunjungan ke sana bagi-bagi sembako. Pulangnya, Om, wah kami bersyukur sekali karena ternyata ada orang yang lebih susah dari kami. Saya agak kaget. Oh jadi kalian bersyukur karena ada orang yang kebanjiran. Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bisa negatif juga. Sehingga bagi saya hari ini kita akan sama-sama ada beberapa apa yang saya bilang ya. Jadi ini konsep ya. Penelitian di bidang counseling ya. Tapi sangat dekat dengan kekristenan. Kenapa? Karena kami di counseling percaya manusia itu makhluk emosi. Jadi kalau nggak ada emosinya, Bapak, Ibu, dan saya bukan manusia. Jadi nggak ada orang yang tanpa emosi. Semua orang punya emosi. Ada beberapa ibu-ibu datang ke saya, aduh Pak Bim, suami saya itu nggak ada emosinya. Yakin Ibu? Pulang ke rumah diam aja, nah, itu emosi saya bilang. Iya. Kira-kira menurut Ibu kenapa sih suami pulang ke rumah terus diam aja? Hah? Kenapa kira-kira?
Diam itu menggambarkan emosi. Gue udah pusing di kantor, bukannya bukain garasi, dia nungguin doang dalam rumah, kan gitu misalnya. Ya, Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita tentang satu kampung itu kacau gara-gara seorang bapak macet di jalan. Kayak saya hari ini. Ya, saya ini pastor di Moda Hills, tapi mesti harus ngabsen saya. Jadi kalau pulang mesti absen. Karena mau ke tempat sini saya izin ya, 5:30 saya, karena saya jam 6, jam pulang saya jam 6. Oke Pak, dari Human Capital udah kasih. Ada meeting. Gerudukan, kenapa? Berantem anak buah saya. Anak buah saya itu kelahiran tahun 2000-an. Jadi antara generasi milenial sama generasi Z. Jadi yang lahir tahun 96 berantem sama yang lahir tahun 2002. Aduh ya, kita di tengah-tengah nih, jadi wasit. Menguras emosi banget ya. Lalu pakai banyak istilah gitu ya. Bapak kan Gen X, mestinya Bapak berteman sama kami yang milenial, bukan yang Z, astaga gitu ya. Jadi kita mau menempatkan sesuatu yang benar itu, setelah itu apa yang terjadi? Saya jadi emosional kan, waduh sampai saya WhatsApp dulu nih, waduh saya baru mau jalan ya, sorry saya bilang. Menurut Maps 53 menit. Apa yang terjadi? Di pintu tol ada mobil, saldo kurang. Waduh sudah ya, sudah ya. Apa yang mau saya lakukan? Wah mau mulai gini ya, mau pencet gitu ya. Klakson kenceng-kenceng gitu ya. Tapi saya lagi mau workshop tentang emosi. Jadi tahan. Mau mundur jauh gitu ya, tahan. Nungguin dia, udah mau mundur, dia keluarin. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya nggak klakson. Saya buru-buru kejar dia, saya pepet dia, saya rem sedikit gitu ya, biar dia kaget. Bikin saya ada additional waktu 2 menit gara-gara dia. Nah, udah 53 menit, jadi 50 menit kan. Habis itu tancap gas gitu ya. Puji Tuhan kita punya map gitu ya. Kenapa nggak disuruh lewat tol Tangerang ya? Kenapa saya suruh muter lewat Bintaro? Ternyata macet total ya kalau Tangerang ya. Wah saya begitu, ya puji Tuhan gitu ya. Nggak lewat sana, kalau nggak lebih emosional lagi saya. Karena emosi memutar ke sini nih. Memutar dari turun tol memutar, itu emosional sekali itu ya. Macetnya astaga gitu ya. Saya 10 menit dari mulai lampu merah turun tol sampai gini aja 10 menit ya aduh. Karena saya belum terbiasa jalan ini ya, jadi ragu-ragu saya. Jadi saya benar-benar taat ngikutin map aja. Emosi saya. Tapi boleh nggak saya emosi? Boleh. Jadi kalau saya nggak marah ada orang saldonya kurang, aduh hari gini saldo iman ini kurang, itu berarti orang itu udah ceroboh sekali udah. Ya kan? Udah mau tahu mau U-turn ada mobil masuk lewat jalur busway. Wah, ngebut nggak mau ngalah gitu. Ini udah yang salah, dia ngambek klakson saya gitu loh. Lah, lu di jalur busway kok. Saya mau muter, saya yang bener kan? Jadi bagi saya Bapak Ibu, hati-hati ya. Bahwa emosi ini sesuatu yang seharusnya memang kita pelihara. Jangan sampai ada Bapak Ibu yang berdoa sama Tuhan, Tuhan matikan emosiku. Wah bahaya nanti. Begitu Bapak Ibu mematikan satu emosi saja, maka semua emosi akan mati. Iya. Karena ada orang kalau nggak tahu sedih, nggak tahu senang. Kalau dia nggak tahu marah, dia nggak tahu gembira kan gitu loh. Matikan marahnya, nggak bisa gembira dia. Hun-hun aja gini. Dicolek nggak ketawa, digodain nggak marah, ya begini aja udah lempeng aja. Jadi jangan berdoa emosi mati ya. Emosi itu mesti kita pelihara. Karena kita makhluk emosional. Jadi hari ini kita akan sama-sama melihat ya. Emosi bagian dari kemanusiaan. Saya jelaskan tadi. Lalu apa lagi? Emosi itu ada 2. Emosi yang primer sama emosi yang sekunder. Ya, nanti kita jelaskan. Apalagi nanti ada namanya double bind ya. Jadi ada 2 konsep ini saya akan bagikan, sharingkan, lalu kita akan belajar tentang bagaimana merespon emosi dengan sehat sesuai firman Tuhan. Oke? Saya waktunya berapa jam ya?
Udah pada makan kan? Saya yang belum makan. Lanjut ya. Yang punya gaya bilang lanjut saya. Sorry. Oke, karena itu udah 1925 soalnya. Oke, jadi ini emosi ya. Kita mesti tahu ada joy, ada trust, ada fear, ada surprise, ada sadness, disgust, anger, anticipation ya. Ini gambar yang cari bahasa Indonesia agak susah ya, tapi emosi seperti itu kira-kira ya. Jadi lihat emoticon gitu ya. Nah, bahayanya adalah lalu saya mengirim WhatsApp kasih emosi, emoticon. Orang bacanya bisa salah. Saya kasih emosi, ada emosi yang pakai air mata tuh ya. Itu sedih apa ketawa? Ada sedih, ada ketawa. Ada yang orang tertawa sampai menangis gitu ya, itu emotikonnya. Salah saya kasih emotikonnya. Saya kira sedih gitu kan, karena udah kacamata begini, usia udah 60 gitu ya. Cekrek gitu ya, waduh. Ya, saya pikir udah benar gitu ya. Istri saya bilang, lu kenapa? Gue lagi susah lah, lu kok kasih emotikon ketawa? Lah masa ketawa? Saya bilang, itu ketawa sampai nangis kata dia, itu bukan emosi. Saya bilang, istri saya bilang, nih, Vel, ini apa nih? Itu nangis, itu ketawa papa katanya. Karena kan gambarnya kecil-kecil ya. Ini saya udah gak bisa baca soalnya ya, bisa lihat sebelah kali ya. Jadi hati-hati sekali ya. Kenali emosi dulu ya. Jadi Bapak Ibu perbanyaklah pembenaran kata tentang emosi. Kenali emosi kita ya. Nah kita akan mulai melihat ya. Jadi apa fungsinya emosi? Ya. Yang pertama ya. Marah itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dianggap salah atau tidak adil. Setuju Bapak Ibu? Suami istri saling marah? Apakah suami dan istri selalu diperlakukan adil oleh pasangannya? Enggak selalu kan? Kalau nggak diperlakukan, ketika kita sedang tidak diperlakukan tidak adil, apa yang kita keluar dari kita? Senang? Suami-suami senang ditindas sama istri? Enggak. Marah enggak? Marah. Nah bapak-bapak cara marahnya gimana? Pak, bapak namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa? Pak Johan. Pak Johan, kalau marah Pak Johan seperti apa sini? Ada keluarganya sini, ibu? Bapak tuh kalau marah kayak apa sih? Ada yang kenal Pak Johan di sini? Semua kenal kan? Pak Johan ini kalau marah kayak gimana sih? Maksudnya gimana tuh lemah lembut tuh? Suaranya pelan. Karena senyum tuh saya senyum terus nih Pak Johan ya. Soalnya saya kena ya. Jadi nggak bisa marah Pak ya. Jadi Bapak kalau marah bagaimana caranya? Diam. Oke ya. Apakah diam itu kemudian menyelesaikan nggak kemarahan Bapak? Maka dulu kami diajarkan untuk apa? Punching back. Kalau marah yang model-model Pak Johan gini, lalu ajari dia tuh gebuki, bantal. Wah, ternyata diteliti, itu keliru, padahal puluhan tahun udah diajarin. Itu terapi kalau Anda marah, anger management, punching back. Wah, gebuki. Karena bukan orang. Ternyata salah, kenapa? Karena itu membangkitkan kebiasaan kalau marah disalurkan. Begitu punching back-nya nggak ada orang lewat dihajar sama dia, salah gitu ya. Jadi akhirnya banyak sekali koreksinya. Ya. Nah, model Pak Johan ini diam. Gimana selesai marahnya, Pak? Berapa hari Bapak diam sampai marahnya itu reda? Enggak tentu, Pak. Maksudnya enggak reda-reda gitu. Berhari-hari, Pak. Oh enggak, oke. Berarti Bapak ini pemaaf orangnya. Gimana, Pak? Nunggu token bunyi. Oh, saya kira nunggu tokek bunyi, Pak. Emang masih ada tokek di rumah saya, masih banyak tokek ya. Pak Johan. Ibu. Ibu orangnya kalau marah emosinya seperti apa? Kenal sama ibu ini ya? Pada kenal kan? Selingkungan. Oke, ibu ini kalau marah kayak apa sih, Bu? Pernah lihat ibu ini marah? Ibu siapa? Ibu Sansan. Pernah ada yang lihat Ibu Sansan marah? Enggak ada ya? Enggak pernah marah juga ya? Oh, jadi karena nggak ada ketan, jadi nggak pernah lihat Ibu Sansan marah gitu ya. Jadi, gereja ini luar biasa sekali ya. Orangnya
bisa menahan amarah gitu ya. Kenapa? Emosi. Saya lagi, mohon maaf, saya lagi processing. Kok jadi Eskimo ya? Siapa di sini yang marahnya ekspresif? Oh, Ibu ekspresif ya? Oke, seperti apa? Oke, berapa lama Ibu omel panjang itu? Sampai Ibu tenang? Oke. Hah? Oke. Ya. Ya. Aduh Ibu, kalau anak Ibu ranking 9 Ibu emosi, saya berbahagia Ibu. Jadi ada klien saya yang anaknya ranking 30 terus gitu ya. Jadi saya bayangkan klien itu kalau dia anaknya ranking 9, waduh dia pesta gitu ya. Ya, ya. Oke, oke. Koneksi sebelum koreksi, ya. Ya. Dan Ibu digituin gak marah ya? Oke. Jadi ada orang yang memang perlu ventilate, namanya ventilasi ya. Jadi Pak Johan, emosi itu mesti diventilasi Pak. Sama kita narik nafas, kalau nggak dikeluarin mati kita Pak. Jadi kayak Ibu tadi ya, diventilasi dikeluarin. Cuma hati-hati ventilasinya gitu ya. Jangan 7 kilo lah, kurangin jadi 3 kilo gitu ya. Supaya pelan-pelan gitu ya. Jadi, tapi sekali lagi ya, kemarahan itu emosi yang wajar. Saya juga marah tadi gitu. Tapi ya udahlah. Bukan mungkin ya. Tuhan pasti punya rencana. Kenapa mobil di depan saya lagi buru-buru, saldo kurang kan gitu kan. Iya, ya siapa tahu kalau dia nggak kurang saldonya saya di depan nabrak, siapa tahu gitu ya, siapa tahu ya. Ya udah, Tuhan punya rencana. Langsung pasang lagunya, Kidung Jemaat. Yang tenang-tenang gitu ya. Supaya kalau ngebut nggak berasa bersalah kan gitu ya. Lagunya Kidung Jemaat tapi begini gitu ya. Karena dikejar waktu. Jadi kemarahan karena ada sesuatu yang tidak adil. Sementara kesedihan menunjukkan adanya kehilangan. Oke, siapa di sini yang nggak pernah nangis? Laki-laki boleh nangis nggak? Boleh, wah ini luar biasa sekali ya. Satu kali ada keluarga dekat saya, tetangga dekat yang setiap hari istri saya antar anak-anaknya ke sekolah bareng-bareng anak saya. Jadi istri saya jadi mobil jemputan sekolah gitu ya. Waktu saya masih kuliah bareng Ibu Linda di ST Reform. Satu kali papanya meninggal di mobil. Kena serangan jantung ya. Jadi waktu anak itu, Tuhan Yesus bangunin papa gitu ya. Nah, pendeta kami nangis. Lihat itu nangis, saya juga nangis. Nah, seorang ibu, ya, kok Pak Pendeta nangis? Astaga. Kalau udah sentimennya jangan begitulah ya. Lihat anak perempuan masih SD, guncang-guncang papanya, ya saya nangis lah. Kawan saya pendeta juga nangis lah.
Aduh. Atau ada banyak orang ngajarin, laki-laki nggak boleh nangis. Kayak perempuan aja. Nah, hati-hati. Sekarang udah nggak kedengeran ya, itu zamannya saya itu ya. Zaman sekarang udah nggak ada lagi kata-kata begitu. Jadi kalau kita sedih ya, karena kehilangan. September 2023, saya kehilangan mama saya dua-duanya dalam waktu cuma 12 hari. Dua-duanya saya yang nemenin sampai nggak ada. Sedih nggak saya? Sampai hari ini saya masih sedih. Hampir 3 tahun September. Yang satu tanggal 7 September, yang satu tanggal 21 September. Aduh, sehat-sehat, baru ulang tahun, hari Sabtu, Senin nggak ada. Umur 91. Mertua saya duluan. Nggak lama mama saya duluan, umur 81. Nangis nggak? Karena saya nemenin dua-duanya. Ya, sampai sekarang kalau saya ingat, aduh ya Tuhan, kenapa sih kok sekaligus gitu loh? Ya, jadi nggak malu saya depan dokter yang lagi apa resusitasi itu. Dua-duanya loh digituin. Di pompa gitu ya. Wah, aduh, dua-duanya tuh Tuhan, kenapa saya ngalamin 2 kali ya? Mau dibilang, "Dok, jangan takut nanti hidup lagi," gitu ya, pengen hidup lagi kan. Jadi dibiarin aja. Masih ada tut, Pak, itu cuma obat aja. Karena dikasih obat supaya jantungnya ada. Jadi ibu udah nggak ada. Jam 3 pagi, mama saya, mertua saya jam 12 siang. Saya bersyukurnya saya yang nemani dua-duanya. Saya yang hantar dia pulang. Tapi sedih saya nangis. Ya, nggak habis-habis saya nangis ya. Jadi kalau cerita kadang-kadang kalau lagi kangen di rumah, hanya saya yang pasang foto dua-duanya. Kalau lagi kangen lihat nangis saya. Jadi sedih itu kehilangan ya. Ketakutan memperingatkan adanya ancaman. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya rasa takut, wah ya, dari sini tiba-tiba loncat aja, karena nggak ada rasa takut ya. Jadi ada orang-orang yang entah kenapa itu emosi takutnya hilang. Mohon maaf nih ya, bagi anak-anak yang mentally retarded, ya, keterbelakangan mental, mereka nggak punya rasa takut. Makanya mereka meninggal bukan karena kekhususan dirinya, tapi karena mereka nggak tahu nyebrang aja. Nah itu kita yang mesti jaga. Jadi takut, iya loh. Jadi ketika kita takut, maka saraf kita menegang. Pupil mata kita mengecil. Siap kita untuk menghadapi segala macam. Emosi itu memicu tubuh kita untuk bersiap-siap. Jadi takut itu wajar. Ya. Apalagi sukacita. Nah ini yang saya kadang-kadang saya senang nih Bapak Ibu tadi banyak ketawanya ya. Satu kali di tempat kami ada namanya Yayasan HHHH. Iya. Sewa tempat kami 27 juta buat bikin seminar. Hadir sekitar 420 orang. Apa yang mereka lakukan? Sepanjang 6 jam seminar cuma belajar tertawa. Bayarnya 1,5 juta. Saya tanya apa sih? Saya bilang ya, mahal benar gitu ya. Saya pikir apa ini seminarnya ya. Dan yang 420 orang loh. Berkali-kali diadakan. Jadi banyak sekali orang di Jabodetabek ini yang sudah susah tertawa sampai rela keluar uang jutaan hanya buat belajar tertawa. Saya lagi bertanya-tanya ya. Pulang dari seminar itu ke rumah dia tertawa nggak nih ya? Jangan-jangan nangis gitu ya. Ya tiaupua gitu. Cuma buat ketawa, nonton aja warkop itu ya, yang sering kali diputar-putar itu ya. Apa? Tapi saya lihat memang susah tertawa mereka. Iya loh. Jadi waktu saya nonton itu, ada ya orang jadi sampai bukan melucu ya, tapi orang memang dirangsang untuk tertawa. Jadi buat saya kita mesti hati-hati ya. Sukacita itu menjadi hal yang saat ini memang susah. Lihat portal berita, isinya apa? AS ngebom lagi, dolar naik turun, emas naik turun, bisa ketawa? Kalau Bapak Ibu lihat itu ketawa berarti ada sesuatu yang salah kan gitu ya. Iya. Kenapa?
Saya tertawa ketika istri saya menjual emas kami. Pak, lagi bagus emasnya nih. Tertawa dia senang. Iya, lu senang, gua sedih. Iya, saya tidak mampu mencukupi keluarga saya kan gitu ya. Apalagi yang dia jual itu emas warisan, aduh sedih banget saya gitu ya. Dia happy, saya nggak happy gitu ya. Sukacita ya. Jadi emosi bukan hanya perasaan, tapi juga bahasa jiwa. Ya, bahasa jiwa yang apa? Yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan dimatikan ya. Oke. Nah, semua emosi itu bisa kita jadikan primary emotion. Artinya apa sih? Emosi itu ada, jadi primary emotion adalah emosi yang spontan. Ketika saya khawatir nih, kok anak saya sampai jam 9 malam belum pulang dari kampusnya. Latihan choir, anak saya hobi sekali choir ya, pakai motor. Katanya pulang jam 9, tapi jam 9 di WhatsApp nggak jawab gitu ya. Tungguin, jam 10 belum pulang. Saya emosi yang muncul apa? Khawatir. Begitu pulang, lu dari mana aja? Nah itu secondary emotionnya. Jadi yang utamanya khawatir, yang muncul marah. Yang ditangkap anak saya yang mana? Yang ditangkap yang mana? Yang khawatir apa yang marah? Nah emosinya salah nggak? Salah tempat emosinya. Jadi primary emotion itu adalah kalau saya marah, kalau saya khawatir, maka tunjukkanlah khawatir saya di depan orang yang saya khawatiri itu. Jadi ibu-ibu, kalau suaminya dihubungi nggak bisa, ditelepon-telepon nggak diangkat, bangunlah pikiran HP-nya lowbat. Walaupun hari gini lowbat, ya power bank ada, charger mobil ada, lowbat bukan alasan lagi kalau hari ini ya, kecuali lupa bawa kabelnya, ya. Mobil gua wireless charging Pak Bim, nggak ada alasan dia kalau lowbat kan gitu. Begitu kita bangunnya, dia menghindari gua nih. Ya, suami pulang apa yang terjadi? Nah terjadilah tadi ya, satu kampung geger gara-gara satu keluarga salah mulai emosi. Suaminya pulang macet-macet, saya tadi ya, macet-macet dia pulang. Pengennya istrinya bukain pintu, di klakson-klakson nggak keluar, buka sendiri. Pas dia masuk, keluar dari itu, tutup pagarnya. Macet Pak, macet, mata lu macet, hari begini kalau nggak macet. Nah ya, bapak emosi, ibu udah mau tenang-tenang diomelin kan, masuk ke dalam dia. Lihat anak lagi main PlayStation. Lu ya main PlayStation mulu. Ya anak lagi tenang-tenang main PlayStation gitu ya. Dimarahin, kaget, emosi dia kan. Ini si mami kenapa sih? Kamar lu, ke kamar, depan kamar ada kucing. Lagi tidur, tendang. Dia ya, kucing lagi santai-santai, emosi dia kan, lari dia keluar gitu ya. Apa yang terjadi ketika lari keluar, Pak RT lagi lewat ketimpa kucing. Kaget nggak? Kaget. Lihat satpam lagi tidur. Habis nembak kucing kan? Emosi, ngomel dia. Satpam diomelin RT lagi tidur, dia ngomel-ngomel. Lihat warga buang sampah, dia omelin. Dan apa semua dia menjadi satu kampung gara-gara orang emosi. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jadi bagi saya, kalau kita lagi takut, ya ngomong takut. Kalau lagi sedih, ya ngomong sedih. Lagi marah, ya marah. Jangan takut marah, sedih marah, khawatir marah. Marah gitu ya. Jadi mana bedainnya? Oh dasar lu mah pemarah kan gitu ya. Kenapa? Karena primary emotionnya itu tertutup dengan secondary emotion. Dan puji Tuhan haleluyanya secondary-nya itu selalu marah. Ya kan? Indonesia ini luar biasa sekali ya marahnya ya. Terakhir itu ada mobil Mini Cooper yang dihajar-hajar gitu ya. Saya sampai lihatnya, ini orang kenapa ya?
Satu kali saya, waktu itu masih, Cililitan tuh masih belum nyambung ya. Jadi kalau kami mau ke Cikampek dari Bintaro, kami mesti turun ke Cililitan. Saya berempat sama kakak saya. Jadi kakak saya, istrinya, saya sama istri saya. Dipepet kami sama mobil engkel tuh, merah tuh dipepet. Mulai keluar kata-kata mutiara saya nggak nyupir nih. Kakak saya nyupir, saya nggak nyupir. Mulai keluar kata mutiara saya. Ya. Keluar gitu ya. Apa yang lakukan kakak saya? Dia keluar loh dari mobil. Lu ini kampung Ambon lu. Ada orang Ambon sini. Pikiran saya langsung apa? Preman gitu ya. Lu keluar, lu ngapain? Lalu lu kenapa marah-marah? Ya kan gue spontan keluarin kata-kata mutiara gitu ya. Bahaya loh. Ketika saya marah, maka orang sebelah saya bisa kepancing nggak? Jadi hati-hati sekali ya. Jadi primary emotion ini, walaupun itu real gitu ya, hati-hati juga ngeluarin. Ya, mesti menjaga lah kita ya. Jadi bagi saya, mari kita melihat ya. Jadi primary emotion mesti diekspresikan, tapi caranya yang mesti hati-hati. Nah, sejak itu kalau saya sama kakak saya, saya nggak berani apa-apa, jadi aja marah, dia mendingan saya tidur lah. Jadi mesti hati-hati sekali kita mengelola emosi ya, primary emotion. Jadi ini secondary-nya yang tadi ya. Jadi ini konsep primary sama secondary. Kalau Bapak Ibu punya emosi, lagi marah-marah, keluarkanlah kemarahan itu tapi dengan cara yang sehat ya. Nanti kita akan belajar cara sehat seperti apa ya. Oke. Ini contoh-contohnya aja ya. Saya marah padahal saya terluka. Bisa ya. Orang yang disakiti marah dia. Jadi staf saya itu marah karena dia merasa bahwa apa yang dia sudah kerjakan tidak dihargai oleh temannya. Ini tadi sore ini ya. Marahlah mereka. Dua-duanya marah. Saya berhadapan sama dua-dua orang yang lagi marah. Ngomong yang begini, yang ini ngerasa saya belain yang ini. Ngomong yang begini, saya ngerasa, jadi udahlah, sudah ya. Gua mau kasih seminar, udahlah, besok kita beresin lagi ya. Daripada saya terlambat lebih parah lagi kan, gitu ya. Saya kesal, padahal sebenarnya saya kecewa. Beda nggak kesal sama kecewa? Siapa yang tidak pernah kecewa? Kalau bapak-bapak kecewanya apa sih? Siapa namanya Pak? Saro, ya. Nggak pernah nggak kecewa nggak? Terakhir kecewa karena apa? Diajakin ketemu temen jam 9, dia datangnya jam 10. Anda masih lebih beruntung. Iya, 1 jam doang. Ketika saya SMA, saya nggak tahu apa namanya April Mop, nggak ngerti saya. Teman saya bilang, bro, waktu itu bilang bro ya, panggil nama saya. Gua mau ngajak lu pergi ya, nanti lu tunggu dekat pohon dekat di Bandung rumah saya itu ada pohon besar ya. Lu tunggu di situ. Astaga, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, saya nunggu di bawah pohon besar itu. Ini kenapa nih orang ya? Besoknya di sekolah, nggak punya perasaan bersalah, dia diam aja. Terus dia lihat saya ngamuk gitu. Lu nungguin gua ya 2 jam, kata dia. Waktu itu belum ada HP ya, karena itu saya SMA tahun 85 ya, jadi belum ada HP ya. April Mop, astaga. Saya udah dandan Bapak Ibu, dandan saya, mau ke pesta. Kecewa dong. Kalau kesel gimana? Kecewa jadi kesel nggak? Ya. Kalau kesel hati-hati, larinya kemana? Kecewa, kesel, marah. Sejak itu saya janji sama diri saya, tidak pernah saya akan April Mop sama satu orang pun seumur hidup saya. Sampai hari ini saya nggak pernah April Mop. Sakitnya Bapak Ibu. Dandan sebagai mungkin ya. Sampai mama saya bilang, udah lu mau pulang malu. 2 jam loh, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Pulang udah pestanya udah. Padahal nunggu di bawah pohon ya. Untung nggak dibilang pesugihan ya. Saya terlihat tegar, karena pohonnya besar sekali Pak.
Pohon itu saya pindah ke tempat itu tahun 74 itu pohonnya udah segede gitu. Sampai hari ini masih ada pohonnya ya di rumah saya. Saya tegar padahal saya takut. Ada nggak orang yang pura-pura jagoan padahal takut? Ada? Ada pernah merasakan? Ada. Kenapa? Karena di Jakarta ini, kalau lu takut tuh nggak kebagian. Katanya begitu ya. Jadi mesti gertak duluan. Begitu digertak balik, oh gitu. Makanya saya bilang gini ya. Makanya yang saya cilitan tadi gitu. Nah kalau yang turunnya orang gede badannya, lah kan kita cari penyakit kan ya. Cari penyakit ya. Tapi saya pernah Bapak Ibu, saya lawan satu grup ojek gitu ya. Kalau udah marah sampai di sini, saya lost. Ya, satu kali waktu itu masa-masa masih kuliah ya, Bu Lina ya, masih kuliah kan, kalau udah kuliah di telepon itu kan tabungan cepet sekali habisnya. Perasaan bisa sampai selesai gitu. Waduh, baru 1 tahun udah puas habis gitu ya. Jalanlah pagi-pagi mau ke ATM ya, mau lihat teman saya janji mau ngasih gitu ya, ngecek gitu ya, ngecek. Saya jalan pelan-pelan gitu ya, mobil saya tuh suaranya nyaris tak terdengar gitu ya. Di depan saya tuh ada orang, mau parkir ada orang jalan. Nah saya pelan di belakang dia, nggak klakson nggak apa. Dia kaget. Tiba-tiba nyamperin saya, maki-maki saya. Wah ini orang lagi bokeh, udah sabar-sabar nungguin dia jalan, diomelin. Wah saya buka, saya keluar, wah mau saya makan orang itu. Iya, apa yang terjadi? Ternyata dia supir ojek di pangkalan, saya ada di pangkalan ojek. Ternyata. Wah mau dikeroyok, saya bilang, itulah terjadi kalau orang marah ya. Saya udah gak takut lagi mati. Saya bilangin, saya mati, 2 lu mati. Wah baru dikata gitu Bapak Ibu, wah dia mereka diam semua. Wih gaya bener gue ya, hanya ngomong, gua mati 1, 2 lu mati lo. Lalu ada satu orang, saya rasa supir ojek yang udah senior. Pak, Bapak masuk mobil aja. Bapak salah makan tadi pagi. Bukan salah makan, saya bilangin. Oh itu boleh maki-maki, saya bilangin. Hati-hati kalau kecewa, kesel, marah. Dan orang-orang yang marahnya seperti kita Pak Johan, yang ditahan, kalau meledak kita nggak tahu tuh gunungnya Krakatau, apa gunungnya apa. Ya, jadi Bapak Ibu kalau marah, mending lepasin aja deh. Jangan ditahan. Ditahan, efeknya bahaya sekali. Ya, kalau ibu 7 kilo ya marahnya. Kalau saya enggak, pelan aja saya. Ya, kalau saya lagi marah, saya ingat sekali ya. Tapi saya belum bisa telepon Bu Lina ya, jadi masih kacau saya ya. Anak saya berantem tuh. Berhenti berantem. Wah berantem, anak saya 4 laki-laki semua ya, tapi ini yang 2 pertama. Berantem. Berhenti enggak? Wah masih berantem. Enggak berhenti, gelas papa melayang nih. Berantem, melayang benar gelasnya. Iya, saya kalau udah marah, tapi itu saya dulu ya, 20 tahun lalu ya. Sekarang lebih parah. Berhenti nggak main PlayStation? Enggak. Saya hancurin PlayStation-nya. Berhenti nggak? Enggak. Wah, saya ambil, berhenti nggak saya. Ya, itulah saya. Sebelum ketemu Pendeta Yakub Susabda. Ya, setelah ketemu, tadi ya. Lebih mudah menyalurkan. Oke ya, jadi contoh-contohnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ingat-ingat ya, primary emotion keluarkan dengan segera. Tapi caranya nanti kita sama-sama belajar ya. Jangan ditutup dengan secondary emotionnya, hati-hati ya. Emosi yang kedua yang menutupi primary emotion ini lebih bahaya, seringkali merusak dia ya. Sekarang double bind. Ya, apa itu? Pesannya saling bertentangan. Gua nggak marah. Ya. Saya di keluarga saya berbicara keras itu sudah biasa. Jadi kami diajarkan, kalau kamu mau meyakinkan orang, bicaralah kuat-kuat. Kalau kamu mau meyakinkan orang nggak bisa, ya sebenarnya nggak bisa. Ya sebenarnya, nah ya saya bukan orang Batak Bapak Ibu, ya. Tapi suara saya lebih keras dari orang Batak dan lebih bagus dari orang Batak, ya. Ya Bu Linda ya. Iya. Jadi hati-hati dengan pesannya ya. Sehingga begitu kita double bind, saya sedih tapi saya marah aja, primary emotionnya salah, orang terimanya salah. Ya, jadi hati-hati sekali. Pesan yang kita sampaikan, emosi kita keluar dari ya non-verbal behavior, kata-kata yang muncul dari tindakan atau kata-kata yang keluar dari emosi kita. Hati-hati ya. Karena pesannya bisa salah. Jadi kalau ibu marah sama raport anak ibu,
Yang membuat dia tidak terluka apa? Ibu marah, sampaikan marah dengan kata-kata yang membuat dia tidak terluka. Padahal maksudnya ibu apa sih? Ibu maksudnya apa sih marah sama anak itu? Oke, pesan yang ingin ibu sampaikan, makanya lu belajar dong. Kan mami udah bilang kemarin, jangan main HP. Itu pesannya, ya kan? Double bind, pesan itu nggak kedengaran sama dia itu. Yang dia dengar apa? Aduh, begini amat hidupku ya, punya mami cerewet 7 kilo. Tiap hari. Iya, jadi di rumahnya ibu nggak perlu ada weker ya. Mhm. Hmm. Mhm. Tanjung Kait Tangerang ini kan? Ya. Hmm. Ya. Ya. Hmm. Ya. Ya. Mhm. Lebih tinggi lagi daripada lu kan gitu ya. Oke. Oke, ada MOU ya, Memory of Understanding gitu ya di awal itu ya. Taken kontrak gitu ya. Tapi bagi saya gitu, jadi tidak ada ruang untuk kita mengomentari kontradiksi. Jadi double bind ini ya, jadi pesan yang kita sampaikan ini hati-hati loh. Jadi kalau tadi emosinya emosi genuine ya, dikeluarkan, sekarang pesannya nih. Ya, ada seringkali ini yang jadi masalah tuh bukan emosinya ya. Enggak, saya nggak marah. Marah nggak saya? Istri saya bilang, papa marah? Enggak marah. Kok diem aja? Capek. Nah, yang dia tangkap apa? Capeknya, apa marahnya? Saya juga pendiam pak. Iya. Kalau sampai di rumah saya minta waktu paling nggak 1 jam untuk jangan recokin saya dengan macam-macam dulu. Kasih saya duduk dulu. 1 jam. Berhasil? Enggak. Enggak tahan pak, kenapa? Lu mah enak di kantor hai sama anak buah lu. Gue di rumah sendirian kata dia. Jadi begitu lihat saya udah pengen cerita apa aja gitu ya. Sementara dia pengennya cerita, pesannya dia, saya pengen cerita. Yang saya tangkap apa? Tapi itu istri saya bukan istri bapak ya, istri saya. Iya. Jadi hati-hati dengan pesan. Nah saya belajar untuk menangkap pesan itu. Satu kali saya lagi kuliah ya, pertama kali konseling sama Pak Yakub. Lalu HP kamu ada pulsanya nggak? Ada pak. Kamu keluar, say I love you sama istrimu. Jam 2 siang, bilang I love you. Yang nggak pernah saya lakukan Bapak Ibu. Saya baru tahu ya, saat itu tuh, iya nggak pernah saya bilang I love you. Waktu pacaran nembaknya gimana ya? Lupa saya. Waktu itu belum ada emoticon, belum ada ya. HP-nya tuh masih HP yang ya 2000
4 tuh HP yang masih, tapi keren loh yang apa, Samsung yang voice call itu kan udah keren banget ya. Telepon sih saya. Kalau kamu nggak punya pulsa, minta tolong sama Ria, teleponin ke rumah. Dulu masih teleponnya telepon rumah ya, bukan telepon HP. Halo? Tumben. Sana jawabnya gitu ya. Tumben. Kan saya nggak telepon memang. Ya. Enggak. Ada apa? Gitu jawabnya. Enggak. Bolak-balik gitu ya, depan ruangan Pak Yakub sama Ria tuh bolak-balik. I love you. Diam sana. Habis itu ketawa dia. Ngakak sih saya. Lu kenapa? Katanya. Lu kenapa? Kan saya nggak mungkin bilang, disuruh Pak Yakub kan nggak mungkin bilang itu kan. Lu kenapa? Enggak, tiba-tiba gue kangen sama lu gitu ya. Nah, saya sedang berusaha untuk tidak double bind. Ya. Jadi, kata-kata I love you saya, nada suara saya, penjelasan saya harus sama. Ya kan? Kalau nggak sama apa yang terjadi? Enggak, gue iseng aja. Ayo. Ya dong, salah dong kalau kita bilang. Jadi hati-hati ya. Jadi emosi yang keluar harus saya perkuat dengan entah itu bahasa tubuh saya, entah itu kata-kata saya. Supaya tidak jadi double bind. Jadi kalau lagi takut, ibu-ibu takut, saya suami yang takut istri. Saya akui. Iya loh, takut kehilangan. Iya. Bukan takut-takut gitu, istri saya yang takut sama saya gitu ya. Tapi dia bukan takut kehilangan gitu kan ya. Galak bener lagi gue ini ya. Iya. Saya cuma takut sama 2 wanita ya. Mama saya sama mertua saya itu. Yang saya takut cuma itu aja ya. Sama Bu Esther yang ya. Masih hidup kamu? Masih Bu. Nah, takut sama Bu Esther ya. Nah, jadi hati-hati ya. Membuat lawan bicara kita itu jadi serba salah. Ini katanya I love you, tapi kok bilangnya iseng. Katanya I love you, tapi kok ketawa-ketawa. Ya, katanya I love you. Iya, gue sayang sama lu. Nggak laku. Ya, nggak laku. Jadi hati-hati sekali ya Bapak Ibu ya, double bind ini. Jadi tadi primary emotion sama secondary emotion, lalu hati-hati dengan double bind ini. Jadi diteliti sama para psikolog itu diteliti. Jadi yang membuat masalah itu bukan emosinya, tapi pesan yang disampaikan, entah itu melalui kata-kata atau yang nonverbalnya, ya, bahasa tubuh kita. Oke, ada pertanyaan? Lu tuh mesti jadi orang jujur, begitu jujur dihukum. Iya mah, saya ngaku selingkuh. Habis dah. Ya, jadi bapak-bapak, kalau mau jujur sama istri, hati-hati, konsultasi dulu sama saya supaya bahasanya tidak membuat istri jadi marah ya. Konsultasi dulu ya. Iya, ya. Iya. Yang penting ngaku sama Tuhan, ya. Lalu bicara sama saya ya. Orang tuh harus ngaku sama pasangannya, hati-hati ya. Pasangan kita belum tentu siap dengan kejujuran. Oke. Saya juga belum tentu siap kok kalau istri saya jujur. Ya. Jangan sensitif. Lu kok baper sih? Ya, tapi nggak pernah dimengerti saya. Ya dong? Jadi kita nggak boleh baper, bawa perasaan. Tapi kita nggak pernah, siapa yang mau di dunia ini tidak dimengerti oleh orang lain? Nggak pernah ditanyain, pulang ke rumah didiemin, lagi marah dicuekin, lagi sedih dicuekin, lagi senang dicuekin. Siapa yang mau begitu? Hati-hati ya. Nah di gereja ya, ayo melayani dengan sukacita ya, tapi nggak pernah diapresiasi. Di sini nggak ada ya Pak Simon Paul. Di sini semua yang melayani dengan sukacita diapresiasi. Wah puji Tuhan ya. Terima kasih untuk tadi ya worship leadernya. Terima kasih pemain musiknya. Terima kasih. Tadi harusnya terusin aja karaoke-nya gitu ya. Jadi saya ikutan karaoke aja ya. Banyak?
pengalaman saya, ada banyak aktivis gereja kecewa kenapa? Sudah melayani habis-habisan, tidak pernah diapresiasi. Suruh melayani terus. Yang semakin mau kerja, semakin jadi panitia A, panitia B, panitia C, dia lagi ya. Di komisi ibu dia, di komisi dewasa muda iya, di komisi Natal, di perayaan Natal dia, semua dia gitu ya. Diapresiasi enggak ya. Jadi hati-hati dengan pesan yang membingungkan dan melukai batin. Emosi itu harus diikuti dengan pesan yang jelas. Jangan pesannya yang salah. Jadi primary emotion, secondary emotion, double bind. Pesannya mesti sama. Takut, bilang takut. Sedih, bilang sedih. Marah, bilang marah. Cuma caranya ya, akan kita lihat ya. Kapan emosi itu jadi dosa? Yang pertama ya, ketika emosi itu dibiarkan menguasai tindakan kita. Mau sedih kayak, mau senang. Kalau senang jangan terlalu senang. Kenapa? Lupa nanti. Ya, Bapak Ibu minum bir? Oh, cuma saya doang yang minum bir sini ya. Iya, saya pernah sakit batu ginjal sama dokter di Bandung. Pak, Bapak Kristen ya? Iya, minum bir aja deh 1 hari 1 botol. Wih, enak ya punya dokter begitu ya. Iya, hilang Bapak Ibu batu ginjal saya. Padahal saya sampai kolik-kolik, sampai pingsan-pingsan saya. Jadi saya pernah kerja di Palembang, dari mes kami ke hospital itu 1,5 jam, pingsan saya. 1,5 senti batu ginjalnya, nyumbet. Waduh sakit sekali. Cek ke Bandung, udahlah. Dok pakai obat, enggak usah minum bir aja katanya. Minum bir. Bukan 1 botol gede enggak ya, yang botol kecil itu ya. Minum. Enak juga ya, malam minum, tidur. Paginya pipisnya banyak gitu ya. Tidur, pipisnya banyak gitu ya. Batunya udah hilang, birnya enggak hilang Bapak Ibu ya. Istri saya yang protes ya. Puji Tuhannya Bandung kemudian dilarang jualan alkohol. Ya, pindah ke Tangsel enggak ada alkohol. Pindah ke Gading Serpong, boleh alkohol. Haleluya, botol ketemu, tutupnya gitu ya. Gampang bener di Gading Serpong beli mana-mana bir. Di Tangsel Bintaro nggak ada yang jualan bir ya, ditangkap ya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai emosi itu dibiarkan menguasai tindakan. Seperti saya tadi ya, depan saya habis saldonya, udahlah ya sudah, gak usah klakson lah ya. Siapa tahu itu terjadi sama saya, yang saya rasa nggak mungkin. Ya, karena saya selalu ngecek saldo tol saya. Udah ada aplikasi map itu selalu bilang, dari sini ke Cengkareng sekian puluh ribu. Cek, cukup kan gitu ya. Jadi orang yang malas aja yang atau nggak punya HP ya. Hari gini nggak punya HP mungkin, tapi punya mobil mungkin ya. Saat emosi berubah menjadi kepahitan dan dendam. Nah, biasanya Bapak apa Ibu? Bapak atau Ibu emosi jadi dendam? Saya nggak tahu ya, ini benar nggak nih ya? Tolong bapak-bapak koreksi saya ya. Kalau bapak-bapak itu emosi kayak kentut aja. Sakit, tut, udah. Amin bapak-bapak. Yang paling parah, emosi itu kayak orang pergi ke toilet umum. Wah kebelet, bayar dah beres dah ya. Nah, semua bisa dibereskan dengan istri bapak gituin coba. Habis kita marah-marahin, ajak dia belanja. Happy nggak? Happy saat itu. Ya, begitu pulang, baut lagi orang sudah bilang ya. Iya, oh gini caranya ya. Oke deh, gua bikin lu sering-sering marahin gua ya. Tapi jadinya 1 kali senang dia. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Segitunya gua ya. Jadi seorang ibu datang ke saya, kejadian suaminya itu sudah saya lupa 22 atau 24 tahun gitu yang lalu. Cerita sama saya, nangisnya kayak baru kemarin terjadi. Saya tanya, Ibu, ini baru kemarin ya? Enggak Pak, 22 tahun lalu, astaga. Kenapa? Karena apa yang terjadi saat itu tidak diselesaikan. Ya,
Kalau bapak-bapak ada yang menahan 22 tahun, udah lupa kali kalau bapak-bapak ya. Karena bapak-bapak habis marah, anak saya bilang gini, papa mah kalau emosi drama katanya. Kenapa deh? Iya, papa marah, begitu balik ketawa-ketawa papanya. Waduh, berarti papa gak sehat dong ya. Ya, karena saya seringkali hanya shock treatment aja sama anak saya ya. Jadi hati-hati ya. Dan saya percaya ketika saya bisa mengendalikan emosi itu, ada yang bicara dengan saya. Roh Kudus. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya. Efesus 4 ayat 26. Apa itu? Kalau kamu marah, jangan sampai. Jadi kalau mau marah jam 6 sore Bapak Ibu. Waktunya panjang. 24 jam kan gitu ya. Sampai jam 5.59 baru lupa. Kalau marahnya jam 4 sore rugi. Cuma 2 jam Ibu. Enggak 7 kilo kalau 2 jam. Maksudnya begitu. Artinya kalau kamu marah ada batas waktu marahnya. Selesai nggak selesai ada batas waktu marahnya. Kalau kamu sedih pun ada batas waktu sedihnya. Nah kalau kita marah itu, tubuh kita tidak mengeluarkan apa-apa Bapak Ibu. Marah ya marah aja. Ya, ada hormon yang merusak malah ya. Tapi kalau saya sedih, maka ada hormon, begitu saya udah sedih itu ada hormon dikeluarkan, dia norepinefrin namanya. Dia akan membuat saya terangkat. Jadi kalau Bapak Ibu sedihnya nggak selesai-selesai, something wrong, pergi ke psikiater. Luar biasanya itu Tuhan ya. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita sedih berlarut-larut. Tapi kalau marah hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak tahu ya kenapa ya kok marah itu bisa berlarut-larut. Bahkan ada sebuah penelitian, kalau marah Anda 1 kali 24 jam selama 7 hari berturut-turut, maka hati-hati ya Anda akan terkena kanker. Ada bukunya. Emosi yang mematikan. Seorang dokter yang nulis. Ya, karena kortisol yang dipompakan terus. Jadi kalau kita marah itu keluar kortisol dia. Dipompakan terus jadi toksik dia. Jadi marah itu kenapa Paulus bilang, kortisol yang dikeluarin, kamu tenang, maka akan keluarlah hormon yang menetralkan kortisol itu. Supaya dia stabil. Tapi kalau marah terus menerus, hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Jadi tubuh kita itu sudah ada defense mekanismenya, pola bertahannya. Sedih, terlalu sedih nggak boleh, marah terlalu marah. Senang, terlalu senang juga nggak boleh. Ya, loss nanti ya. Kalau Bapak Ibu ketawa terus, kalau lagi senang ketawa boleh. Tapi kalau 3 jam ketawa terus tanpa ada sebabnya, nah tolong dibawa ke dokter psikiater ya. Berarti jembatan emosinya udah putus ya. Terlalu berat bebannya ya. Jadi lihat orang sedih dia ketawa, lihat orang ketawa dia ketawa, lihat orang di meja dia ketawa, lihat kita di sini dia ketawa gitu ya. Hati-hati ya. Jadi kapan menjadi dosa tadi ya? Jangan dibiarkan menguasai kita. Caranya gimana? Time out. Dah, lagi emosi apapun itu, diam. Dah diam. Diam, tarik nafas. Hitung, 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Tarik nafasnya dari hidung, keluarkannya dari mulut. Nah, ada penelitian, manusia sekarang lupa cara bernafas. Kalau lagi nggak ingat, nafas dari hidung keluarin lewat hidung. Padahal salah katanya. Kalau lagi nafsu, nafasnya lewat mulut, keluarin lewat mulut. Jauh lebih salah lagi. Jadi caranya time out. Tarik nafas dari hidung, tahan, 1, 2, 3 baru buang. 10 kali saya jamin emosinya reda. Ya, tarik nafas, latihan ya, itu namanya mindfulness ya. Jadi Bapak Ibu boleh latihan di rumah, buka alas kakinya, tempelkan kakinya ke lantai gitu ya, duduk yang tenang, tarik nafas dari hidung, buang. Tarik nafas, lakukan itu saya yakin enggak 7 kilo nanti ya. Ya, jadi 20 kilo Bu. Ya, time out namanya. Nah, kalau saya lebih berat lagi tuh Pak, tambah emosi saya Pak, nggak ada saldonya. Jadi bagi saya itu yang mesti kita lakukan ya. Nah tadi ya, emang ada kemarahan kudus tadi ya, WL kita bilang, emang ada kecil kudus ya.
Ada kemarahan yang lahir dari kasih dan kebenaran. Ya. Tuhan Yesus berapa kali marah? Sering, berkali-kali dia ya. Sama penjual di depan bait Tuhan itu ya, dia obrak-abrik pakai cemeti gitu ya. Sama orang Farisi, kamu itu kuburan, luarnya putih, dalamnya busuk. Marah nggak Tuhan Yesus? Nah, pertanyaan saya, hati-hati ya. Jangan lalu Tuhan Yesus juga marah, hati-hati ya, hati-hati ya. Karena Tuhan Yesus marahnya beda sama kita. Ya. Tuhan Yesus marah bukan karena dirinya disakiti, tapi karena kesucian Tuhan, kekudusan yang dilukai. Jadi hati-hati ya. Jadi satu kali saya diundang khotbah, terus penontonnya bilang gini, Pak Bim, ya tolong khotbahnya jangan marah-marah. Kenapa? Iya teman-teman Pak Bim dari Kemang tuh kalau khotbah marah-marah. Oh, saya bilang, apa iya ya? Apa iya Bu Linda? Bukan marah-marah Pak, berapi-api. Saya bilang, enggak Pak, marah-marah. Apa yang terjadi? Kami undanglah salah satu teman baik saya. Saya bilang sama pemuda saya masih di GKI Citra Raya. Yakin Om, kami undang. Yakin ya, jangan kecewa ya. Saya udah ngomong loh ya, udah. Begitu datang teman saya, sebelum saya khotbah, saya mau mengatakannya, ini semua alat musik setan punya. Waduh, ya Tuhan, teman gue ini ya. Tuh kan, kapok kan, saya bilang sama saya. Pemuda saya, iya Om, enggak lah. Maksudnya dia, jangan genjreng-genjreng. Jadi tadi ya, pakai ritme, enggak boleh. Iya. Maksudnya pakai sama band sekalian gitu, kagok gitu. Oh, baru saya oh itu yang maksudnya marah-marah. Belum, padahal temanya bukan karena alat musik, temanya lain lagi ya. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak, semua udah bertobat sekarang. Termasuk saya ya. Jadi kalau kita marah, cepat di bawah batuan itu artinya itu. Kita latih dengan stop. Ya. Karena marah ini yang paling sering terjadi saat ini ya. Ada enggak kesedihan yang kudus? Ya dong yang saya bilang tadi ya, Yohanes 11 ayat 35, Tuhan Yesus menangis ketika dia tahu bahwa Lazarus sudah meninggal ya. Nah, air mata itu jadi doa yang tak terucapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, latihlah air mata Anda untuk keluar. Karena kalau air mata udah gak bisa keluar lagi, Anda sakit. Mahal bayarnya. Setiap kali mesti bawa tetesan mata. Teman saya kena penyakit air matanya habis. Tiap hari mesti tetes-tetes. Tiap saat, aduh kasihan banget ya. Jadi jangan takut untuk nangis ya. Nah kesedihan kudus itu bukan tanda iman kita lemah. Tapi sekali lagi ya, primary emotion kita lagi terluka, lagi kehilangan, ungkapkan itu dengan menangis. Tapi ya nangisnya jangan lebih keras daripada orang yang lagi berduka cita gitu ya, jangan ya. Saya ketika ada di kedukaan, sering kali saya menangis ya. Tapi nangis saya jangan lebih keras dari anak-anaknya lah ya. Jadi saya menahan diri juga ya. Kenapa? Ya, kecuali orang itu dekat dengan saya ya. Kalau dekat sama saya, kami nangis sama keluarganya ya. Kami bareng-bareng nangis. Tadi ya, air mata jadi doa yang tidak terucapkan. Cukup. Jadi kalau melawat kedukaan, gak usah, udah ya. Tuhan itu baik. Dia ada di surga. Gak laku sama orang yang baru ditinggal. Nangis saja. Ya, Tuhan bilang apa? Menangislah dengan orang menangis, tertawa dengan orang tertawa ya. Nangis saja ya. Jangan cepat-cepat kasih nasihat ya. Iya, kawan saya anaknya yang nomor 3 meninggal. Dia bilang, bro, gue cuma bisa nangis. Itu yang saya perlu kata dia. Saya udah capek jelasin sama orang, kenapa Afiel meninggal. Setiap kali datang orang, ceritanya apa Pak? Aduh, yang tabah ya Pak. Ya. Gak laku Bapak Ibu. Lalu saya bilang, iya tuh ya. Penghibur sialan. Happy dia ketawa. Wah, mah ketawa dia. Aduh, bro, lu jangan ngomong sama orang itu ya. Ini antara kita aja berdua ya. Saya sama Bapak itu sampai hari ini teman baik kami ya. Setiap hari kami WA-an. Ada takut yang kudus? Ada dong, ya. Takut mendukakan hati Tuhan, itu takut yang kudus. Ya, takut sama istri, kudus enggak?
Takut sama suami kudus nggak? Kudus lah. Ya dong. Anda mesti takut sama istri Anda. Istri mesti takut sama suami. Ya. Kalau nggak takut, waduh. Supaya kita bisa menjaga. Ya bukan takut kan suaminya galak ya. Apalagi kalau suaminya baik hati, nggak pernah marah. Aduh mesti tambah takut. Ya, karena banyak perempuan yang cari suami model begitu. Iya loh. Punya istri yang diam, sabar, bapak-bapak mesti takut ya. Rebutan nanti. Jadi ketakutan saya serahkan pada Tuhan ya. Karena Tuhan memberikan roh kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Jadi takut ada. Semua emosi harus jadi emosi yang kudus. Ya, ini istilah yang memang jarang sekali diungkapkan. Tapi karena emosi yang kudus tema kita, semua emosi mesti kudus ya. Nah, ini teladan kitab suci ya. Tuhan Yesus menangis, marah, bergumul dalam doa. Daud jujur tentang takut dan sedih. Daud jujur nggak? Jujur ya. Hana, Elia. Kitab suci kita menulis tentang perasaan-perasaan kelemahan dari tokoh-tokoh kitab suci. Kok kita enggak? Kalau lagi capek-capek lah. Ngomong sama teman-teman Anda. Saya kecewa lah. Kemarin kami rapat ya, diundang saya karena selalu terjadi hal yang sama ya. Enggak di gereja kami di Bandung, enggak di gereja kami di Jakarta. Lagi cari penatua. Sampai saya kemarin dipanggil, rapat kita. Kenapa ya makin susah cari penatua? Kalau di sini susah enggak cari penatua? Oh gampang katanya, gampang banget ya. Langsung ngantre begitu. Wah ngantre gitu ya. Berbondong-bondong yang mau. Tempat kami susah. Saya cuma bilang gini ya. Karena ketika orang itu jadi penatua, orang itu nggak boleh lemah. Dia nggak boleh takut, dia nggak boleh sedih, nggak boleh marah-marah. Ya nggak gitulah saya bilangin. Tapi bukan berarti jadi penatua boleh marah-marah, nggak juga ya, nggak juga ya. Satu kali kami ada masalah, saya ajak teman-teman saya berdoa. Yuk kita doa yuk. Karena tensi udah tinggi nih. Ngapain berdoa? Oke. Saya ambil kunci saya ambil buku saya pulang. Loh, pulang dia. Dikejar. Loh, kalau kamu udah gak mau berdoa, saya jangan lihat dari situ. Lebih baik saya pulang. Pernah tua berantem Bapak Ibu. Di sini gak ada ya. Tempat saya aja. Ya, untuk masalah yang kecil. Ya ilah budget 100.000 aja sampai jam 3 pagi mutusinnya ya. Astaga, gue tutupin dah gitu ya. Iya. Yang kita ributin siapa? Pendeta. Istri pendeta. Suami pendeta. Aduh saya bilangnya. Saya waktu itu belum jadi pendeta. Wah, sekarang saya bisa merasakan jadi pendeta gitu ya. Aduh sudah tahu ya, jadi saya berjaga-jaga untuk tidak diomongin sama karyawan kantor gereja sama umat gereja. Ya, karena apa yang saya khotbahkan diomongin lah si Pak Abim khotbahnya sama kelakuannya. Bagai sejauh timur dari barat kelakuan dia kan gitu ya. Jauh banget ya, nggak pernah ketemu loh timur barat. Oke? Kalau sudah terluka, apa jalan pemulihannya? Sadari ya. Sadari emosi yang pertama kali muncul. Mulai latih Bapak Ibu. Jadi saat ini Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan? Lama bener orang ini ya ngomong, Pak cepetan selesai. Saya langsung selesai nih, doa tutup. Nggak apa-apa kok. Iya, karena ketika saya khotbah, terus saya lihat umat nih ya. Ada yang main HP, ada yang tidur, enak bener gitu ya. Waduh ya, apa yang saya lakukan? Oke bapak-bapak yang main HP silahkan pergi keluar, selesaikan kerjaanmu di luar. Boleh dong saya ngomong gitu ya. Bagi yang tidur, tetaplah tidur dengan damai sejahtera. Iya, karena zaman sekarang tidur itu mahal. Mesti pakai obat, kan. Masuk ke gereja langsung tidur. Puji Tuhan, haleluya. Itu gereja teraman di dunia berarti ya. Happy aja kita. Pertama kali saya khotbah, lihat yang begitu terganggu saya. Aduh terganggu. Tapi lama-lama ya itu manusiawi lah ya. Gak apa-apa ya. Saya mesti mengendalikan emosi saya ya. Apa yang muncul kecewa. Ya udah Tuhan ya.
Ternyata kalau saya di sana juga, saya tidur juga sama gitu ya. Lalu apa? Bedakan ya, mana yang primary sama secondary ya. Nah, tadi malam tuh saya, di keluarga saya lagi ada, papa saya orangnya sulit, dia telepon saya. Jadi dia bisa telepon, kalau saya nggak ngangkat, saya nggak bisa telepon balik. Karena, mohon maaf ya, udah umur 90, jadi harus pakai hearing aid, nggak mau pakai hearing aid. Kalau telepon maunya video call. Ya, saya lagi kerja kan nggak mungkin video call. Ya, jadi saya tahan dulu, saya telepon langsung, saya telepon balik. Nggak diangkat. Nanti begitu ketemu marah-marah. Kamu ya saya telepon susah banget. Saya udah telepon berkali-kali Pak. Iya Papa nggak dengar. Iya pakailah hearing aid-nya. Nah, tadi malam saya, Bapak saya ngeluh gitu ya. Saya ngeluh, Tuhan ini saya gimana caranya mengelola hati saya sama Papa saya. Ya. Saya masih ada kemarahan sama Papa saya Bapak Ibu. Ya. Mama saya meninggal menurut saya itu karena Papa saya. Sampai hari ini masih ada luka itu. Ya. Mama saya demensia Bapak Ibu. Masih disuruh nyupir, masih disuruh beres-beres rumah. Lah istri lu tuh demensia istri lu. Marah saya. Tapi saya nggak omongin sama dia. Ya, jadi kalau lagi kecentok, orang Jawa bilang, aduh muncul lagi gitu ya. Aduh, anda si papa nggak begitu, mama masih ada. Ya, udah tahu istrinya sakit, suruh masak. Orang demensia suruh masak Bapak Ibu. Lalu dia bilang gini, mamamu itu ya udah siap jadi janda. Kapok lu sekarang jadi duda. Saya bilang. Iya. Jadi saya ada senangnya juga, biar dia rasain tuh ya, gak ada istrinya. Tapi lama-lama lihatnya kasihan juga ya. Jadi setiap kali ke gereja, kami bawain makanan. Papa ini lama-lama ke gereja cuma cari makanan yang kamu bawa aja nih. Khotbahnya udah gak kenal. Makanya pakai hearing aid-nya. Bunyi, iya jadi dia tuh pakai hearing aid suka dikencangin. Begitu dekat speaker, nguing gitu ya. Mas, si papi mas tolong kecilin hearing aid-nya. Astaga. Nah, ya. Mau dipanggilnya yang jagoan. Udah lupa dia umur udah 90 ya. Saya bawa dalam doa. Ya. Minta ampun sama Tuhan. Ya, saya bukan anak berbakti ya. Minta ampun, udah. Pengen belajar, oh ya Tuhan, si papa minta apa saya kasih deh. Begitu ketemu lagi mintanya kagak-kagak. Tuhan, doa saya salah. Mestinya, Tuhan dia jangan minta apa-apa lagi gitu ya. Udah 90 tahun, kurang apa lagi gitu ya. Ya, udah kena kanker, sembuh Bapak Ibu. Sembuh loh. 5 kali koma. Setiap kali ulang tahun 5 kali koma. Dokter udah panggil, Mas siap-siap ya. Today I will, waduh langsung bangun langsung nyanyi Today I will walk, astaga. Memang ya, umur waktu saya juga 90 tahun Bapak Ibu, saya belum tentu nyampe 90 tahun ya. Bapak saya 90 tahun. Lalu marah dia, marah sama adik saya karena anjing gak dikasih makan. Dia bawalah anjing, Anda bisa bayangkan ya, orang umur 85 tahun bawa anjing husky yang tingginya segini. Diseretlah dia sama anjing itu. Apa yang terjadi? Patah dia di sini. 6 bulan dia harus, apa yang dilakukan? Terpaksa ganti pakai titanium. Umur 87 pakai titanium. Dokter bilang, Mas ini chancesnya sehat lagi, puji Tuhan, haleluya ya. Sekarang kemana jalan sendiri dia. Astaga. Cari kejelasan, jadi tanya ya. Tanya. Tapi jangan tanya ketika orang itu lagi marah. Jangan, orang marah jangan ditanya-tanya Bapak Ibu. Orang marah diamin dulu aja ya. Jangan tanya. Orang lagi marah itu diamin dulu, tenang dulu baru kita tanya. Dan tanya jangan, lu tadi marah ya? Jangan tanya begitu Bapak Ibu. Orang lagi marah ya marah ya. Sorry. Nah, gampang gak minta maaf? Mudah ya? Mudah minta maaf ya? Keluarkan kata-kata yang mudah itu. Sama orang lagi marah, minta maaf. Ketika dia sudah tenang. Jangan minta maaf ketika dia lagi marah. Habis kalian. Jangan ya. Jadi si pengemudi
Morris itu benar, nggak usah keluar sama orang mama, diemin aja dulu. Ya, lapor polisi, masuk bui ya 2 tahun ya, dikasih ganti 50 juta nggak mau terima, saya mau terus sampai 2 tahun kata dia. Lumayan ya, begitu lihat namanya, belakangnya farmnya, ya Manado. Sama kayak gua. Bapak Ibu nggak percaya saya orang Manado ya? Percaya nggak? Ada orang Manado di sini? Nggak ada ya? Ada orang Jawa di sini? Ya, saya orang Manja, Manado Jawa. Jadi nama saya ada 2 Bapak Ibu. Ada nama Jawa, ada nama Manado. Yang lebih terkenal adalah nama Manadonya. Kalau di gereja lebih terkenal nama Jawanya ya. Apalagi yang undang alumni Asata Reform, pasti kenalnya nama Jawanya ya. Tapi di gereja saya di Bandung, orang panggil saya nama Manadonya ya. Yang nggak ada di akte kelahiran. Tapi saya lebih terkenal dengan nama itu. Nggak penasaran kan? Oke. Jadi ini penutup dari saya. Ada pertanyaan? Sebelum menutup? Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Primary emotion itu dilatih, karena itu mengungkapkan perasaan yang paling dalam. Latih. Ya, artinya perasaan itu semua Anda mesti tahu, lalu ketika itu terjadi latih untuk keluarkan yang pertama kali. Ya, jangan. Jadi kalau lagi ada perasaan yang keluarin aja. Jangan ditahan-tahan malah jadi dimanipulasi nanti ya. Secondary emotion seringkali menutupi rasa yang lebih dalam. Tadi ya, seringkali, nah Indonesia ini marah ya, hati-hati sekali dengan kemarahan ini ya, hati-hati dengan kemarahan. Yang ketiga, kita dalam Kristus dipulihkan untuk jujur dan sehat. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang, jadi kalau marah, marahlah. Sedih, sedihlah. Ya, tapi kontrol kemarahan itu. Nah, mari kita mulai belajar ya. Tadi yang saya lakukan adalah saya pause, stop, diam, tarik nafas, apapun terjadi. Ketika saya sedih, mama mertua saya meninggal, adik saya, sabar ya mas, udah waktunya, saya tonjok dia. Kenapa? Karena mama mertua saya selalu ngeluh tentang orang ini. Jadi kami habis jalan-jalan, mama mertua saya habis jalan-jalan, pulang ke rumah, rumahnya berantakan. Orang ini nggak nolongin apa-apa. Jadi mama saya bersih-bersih, ya umur 91 tahun, bersih-bersih rumah, seharian, capek dia, dehidrasi. Wah, kenapa lu? Gara-gara orang itu lu. Nah, ya. Jadi sedih, jadi marah. Tapi saya say sorry ya. Saya say sorry. Nggak boleh gitu, itu kan adik gua. Iya tahu, sorry. Ya, sekarang bagian sisi saya ngomongin adiknya terus ya. Wah, sampai pasang CCTV kami. Karena dia tinggal di rumah mertua saya. Ngapain pasang CCTV? Biar tahu lagi ngapain. Sudahlah, lu emosi. Bener ya. Tiap malam emosi. Tuh tiduran mulu, berantakan rumahnya. Sudah ya. Sudahlah. Ya. Jadi jangan pasang CCTV. Nggak boleh ya. Kecuali saya. Ya, saya pasang CCTV sama anak saya. Anak saya baru kuliah di Surabaya. Dek, papa pasang CCTV ya. Bukan buat apa-apa. Kalau papa kangen, papa bisa lihat kamu gitu ya. Gitu ya. Lalu kakaknya bilang, papa nih adik kayak di penjara. Enggak lah, dia happy kok. Yang penting tiap bulan lancar. Happy dia ya. Iya. Gak pasang CCTV, gak ada uang bulanan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi yang suka marah-marah lah. Ya. Tapi habis ini jangan 7 kilo lah Bu, kurangi dikit. Ya. Apa? Lama Bu, capek Bu, pegel Bu, marah 20 menit. Iya. Sedih lebih dari 3 bulan Bapak Ibu, maka Anda masuk depression episode. Ya. Kalau udah masuk depression episode, Anda nggak bisa lagi sembuh dengan sendirinya. Harus minum obat. Hati-hati ya. Jadi itu penelitiannya. Jadi kalau ada teman yang sedihnya sampai 3 bulan, ya ada yang kelukaan apa, dilawat, ajak dia keluar, masih nggak mau mandi, nggak mau lihat matahari gitu ya. 3 bulan itu terlalu lama sudah. Kenapa?
Kenapa? Apa itu? Vampir. Oh, astaga. Hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Karena ada banyak orang yang kedukaan, terutama hari-hari ini ya, banyak keluarga itu anaknya cuma satu, ya, lalu tidak tinggal bersama-sama. Begitu pasangannya nggak ada, tinggal sendiri dia, nggak mau ke gereja, ya, nggak mau bergaul gitu ya. Nah itu mesti sering diajak ya. 2 minggu itu udah tanda yang paling parah ya. Jadi 2 minggu kalau masih belum mau kemana-mana udah peringatan pertama. Kalau sampai 3 bulan, wah sudah ya. Ya, itu konseling pun nggak bisa, ya mesti ke psikiater. Marah kebanyakan juga nanti ibu mesti ke psikiater ya. Ada namanya obat buat bipolar. Ya, jadi bipolar itu orang yang kalau lagi marah nggak bisa kontrol. Ada obatnya bu, ibu mau saya resepkan obatnya. Enggak pak, pil pak. Dan Bapak Ibu, obat psikiater itu mahal. Ya, mahal dan nggak ditanggung BPJS. Hati-hati ya. Ya punya BPJS jangan bangga-bangga mau sakit psikiater ya, nggak ditanggung ya. Adik saya, kami kena tuh ya, adik saya masuk rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Ya. Jadi saya punya pengalaman bagaimana caranya ngurus orang sakit jiwa. Ya. Suami istri lagi. Guys. Gara-gara narkoboy. Iya. Hati-hati ya. Emosi yang tidak dikendalikan, nanti larinya ke narkoba lah, larinya kemana lah. Ya. Dikira bisa dengan gampang dia hilangkan itu. Oke, ada pertanyaan? Oh silakan, silakan. Oke. Saya kasih contoh saya pribadi Pak ya. Bukan berarti saya berhasil, enggak ya. Jadi istri saya itu tipe orang yang kalau dia care sama anak-anaknya. Ya, anak saya udah punya 1 cucu Bapak Ibu, September ini saya cucu yang kedua lahir ya. Jadi namanya seorang ibu, anaknya 4 laki-laki. Tidak ada wanita yang bisa ngurus anak saya sebaik saya, kan gitu ya. Jadi itu, enggak saya enggak gitu, iya. Tapi kalau kamu tanya sama anak-anak itu, bikin mereka marah. Oke. Bagaimana cara saya bisa, ini baru tadi nih. Jadi pulang dari sini, anak saya bilang, "Mah, istrinya kan dokter, Nia lagi jaga." Maksudnya apa? Aduh mas, sebenarnya. Kan tahu kalau dia ngomong gitu artinya mama bisa bantu jagain anak saya enggak kan gitu ya. Semudah itu kan Pak. Tapi kan lalu terjadilah tektokan di WhatsApp ya. Lalu saya telepon aja. Udah lama. Kamu tuh udah, nah tadi ternyata kita apa ya, marah dengan kasih tuh kita nggak gampang loh Pak. Jadi saya jengkel banget loh. Ini nggak kapok-kapok ya sebenarnya. Tapi bagaimana marah dengan kasih itu bagi saya tadi ya, saya akan pause dulu, saya diam dulu aja. Dah, oke. Mah, diam dulu deh. Diam. Lu kan ada acara ya, lu pergi dulu deh. Nah, jadi dia sekarang lagi sama teman-temannya nih, pergi deh. Nanti kita ketemu di BSD. Marah dengan kasih itu Pak ya. Saya mesti diam dulu Pak. Jangan spontan Pak. Kalau lagi marah, tahan Pak. Ya. Lalu bagaimana saya menyampaikan marah dengan kasih itu? Double bind kita mesti lihat ya. Oke. Saya kecewa loh sama kamu. Marah gak Pak saya? Saya nunjukin saya marah gak Pak? Kalau saya bilang, saya kecewa sama Bapak loh. Orang duduk di bawah, Bapak berdiri di atas meja. Enggak ada etikanya. Tapi kita mesti diam dulu Bapak ya, kita mesti diam. Jadi bagi saya, ungkapkanlah apa yang membuat Anda marah. Tapi dengan bahasa yang tidak tinggi, tapi tidak terlalu rendah. Flat aja. Contohnya Bapak tuh paling mudah marah karena apa sih? Yang membuat Bapak marah apa? Seringkali yang membuat Bapak marah itu.
Oke. Begitu Bapak lakukan, begitu mengalami itu, yang muncul sama kita apa sih? Udah gua bilangin berkali-kali, lu masih begitu aja, maunya kan gitu kan? Ya kan? Oke, oke. Oke, tahan dulu ya. Apa beda? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Saya bercanda aja. Ya. Kalau saya ngomongnya gini, udah berkali-kali saya bilang kan, apa sih yang mesti saya lakukan lagi misalnya. Jadi ini hanya merubah intonasi suara aja kok. Lakukan aja ngomongnya, tapi intonasinya kita rubah aja. Karena saya mengasihi orang itu. Jangan ngegas. Yang paling herannya Bapak Ibu, kita bisa sabar sama orang yang tidak kita kasihi. Bisa pakai kemarahan dengan kasih. Saya dengan umat, waduh isi saya itu ya, satu kali ngomong gini, Pak, jam 1 pagi Bapak Ibu, ditelepon saya sama kepala kantor, Pak, Bapak ini meninggal, Bapak bisa datang nggak? Lagi bangun tidur gitu ya, langsung, oh siap Pak Tigor, segera meluncur. Oke, dibangun pagi-pagi, ada rasa nggak enaknya ya, jam 1 pagi loh. Istri saya ngeliatin saya aja, Pak, lu kenapa ngeliatin gua? Ya, jadi ngomong, malam Pak Tigor, siap Pak Tigor. Sudah nggak? Lu kenapa? Nah itu loh kata dia. Sejak papa pulang itu ya, saya mau ngomong sama papa itu takut. Tapi ya, lihat papa ngomong sama Pak Tigor itu, waduh enak bener kata dia. Suaranya merdu bener gitu ya. Nyes hatiku kata dia. Iya, kan gua gak tidur sama Pak Tigor, gua tidur sama lu. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, saya bisa marah dengan kasih kepada umat saya, karena saya gembalanya. Saya bisa marah dengan kasih terhadap anak buah saya karena saya atasannya. Ya, udah pastor, lulusan teologi ya, konselor pula, apa kata dunia kan gitu ya, udah. Tapi sama istri dan anak-anak saya, wah, jangan coba-coba marah dengan kasih Pak. Karena marahnya ada, kasihnya lewat. Jadi sama keluarga udah kasih aja lah Pak. Ya. Apa yang membuat kita marah sama pasangan kita? Kira-kira Bapak Ibu. Nah, apa sih remeh itu apa Pak? Iya. Apa sih yang bikin saya kesel sama anak saya? Tadi pagi. Anak-anak itu ya, aduh kadang-kadang ya. Tiba-tiba anak saya yang pertama nyuci piring. Wih haleluya puji Tuhan cuci piring. Terus tiba-tiba berhenti dia. Lupa gue di rumah bapak gue, pergi aja. Hah? Maksud kamu apa? Iya nyuci piring itu di rumah orang lain Pak. Kalau di rumah bapak kan papa yang cuci piring. Cakep bener. Itu kelakuan anak saya tuh. Taruh. Cuci baju siapa yang nyuci? Bapaknya. Yang jemur siapa? Bapaknya. Yang ambil jemuran siapa? Bapaknya. Astaga, puji Tuhan haleluya. Istri saya komen, udah lama. Nanti itu yang diingat sama mereka kalau saya udah gak ada. Aduh gak ada bapak gue yang gak ada yang nyuci. Mantap. Kalau gue gak nyuci gak ada yang diingat dari gue. Gitu ya. Ya karena ngambil duit saya gak ingat mereka. Iya. Mereka punya kerjaan lah. Wah apalagi anak udah kerja ya. Wah udah kayak lebih sukses dari bapaknya aja. Sudah. Tapi nyuci. Hal-hal kecil yang kita lakukan ya. Jadi buat saya, kenapa saya mesti marah? Karena anak saya nggak mau bantu saya nyuci. Nah sekarang ada istri saya di rumah. Jadi kami tadinya long distance relation Bapak Ibu. Istri saya di Bandung, saya di sini. Sekarang puji Tuhan, haleluya. Istri saya sudah kembali. Ya, kami sudah satu ranjang lagi. Apa yang terjadi? Saya nggak pernah nyuci lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ada elu. Saya nggak pernah lagi cuci piring, cuci baju, nyetrika. Semua ada elu. Daripada lu bengong di rumah, kerja. Gitu. Yang bikin saya marah apa? Apa yang bikin saya marah setelah itu? Nggak ada lagi. Kan saya udah tahu susahnya. Nyetrika. Ya, baju itu ada setrika, kusut lagi. Setrika, kusut lagi. Dulu kita nggak tahu ya. Kok masih kusut? Padahal udah keringetan nyetrika gitu ya. Mau pakai uap kayak, mau pakai listrik kayak. Apa yang membuat kita marah sama anak-anak kita, sama pasangan kita? Hal yang remeh-temeh. Yang kalau kita nggak marah, nggak apa-apa.
Jadi marah dengan kasih hanya bisa dilakukan di dalam persekutuan di gereja. Yang ikatan emosionalnya kecil. Begitu emosional kita, jangan marah. Dah. Kalaupun marah, gimana cara mengeluarkannya? Tarik nafas, keluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, nanti jadi ambeien soalnya ya. Darah tinggi gitu ya. Apa benar orang yang gampang marah nggak darah tinggi? Enggak. Ada orang bilang orang marah-marah darah tinggi. Darah tinggi lu sering marah kan gitu ya. Orang yang nggak marah-marah darah tinggi malah. Mana yang benar? Yang benar semua emosi disalurkan aja. Ya, jadi hati-hati dengan bahasa aja Pak. Jadi pemilihan bahasa ya. Kalau anak kita malas, nah ini kalau di kami namanya positive connotation ya. Jadi kalau ada klien saya malas, ibu datang bawa anak malas. Iya ya, apa sih positifnya malas Bapak Ibu? Ada positifnya nggak malas? Ada bahasa yang positif untuk malas. Nah saya tuh diajarin mesti nyari bahasanya. Waduh ya, hidup kamu menikmati waktu sekali ya. Kalau suami selingkuh, apa positifnya? Bahasa positifnya. Ada nggak bahasa positifnya suami selingkuh? Wah luar biasa ya. Usia gini Anda masih dikagumi banyak wanita ya. Enggak gitu, enggak gitu. Istri juga langsung saya dijawab. Ada bahasanya enggak? Enggak ada Bapak Ibu. Jadi saya mesti hati-hati sekali ya. Iya, apa sih bahasa positifnya? Yang kita mesti sampaikan. Kalau saya jengkel sama istri saya ada bahasa positifnya. Mesti cari. Dan itu kerja keras Bapak Ibu. Percaya sama saya. Makanya lebih baik jangan marah Pak. Udahlah, udah. Nah, let go. Serahkan pada Yesus. Belajar let go Pak. Ya, jadi kami diajarkan untuk let go. Jadi kalau marah tuh kita begini. Mulai buka. Ya. Kan hal remeh-temeh Pak ya. Nah, itu Tuhan sedang membentuk saya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Amin. Pasangan saya adalah personal trainer yang Tuhan siapkan buat membuat saya menjadi orang yang lebih baik. Amin. Iya, jadi terima kasihlah punya istri yang bawel. Jangan cari-cari sotoh rumah. Udah nggak ada sotoh rumah di Indonesia yang bisa ambruk rumahnya ya. Jadi hargailah suami istri yang banyak kekurangannya. Ya, sebutan kami imperfectly beautiful. Ya, apa yang saya ingat dari ibu saya? Hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif. Ya, dia bukan mama saya kalau tidak itu. Ya. Terus apa sih yang saya ingat dari pasangan saya? Iya ya. Pasangan saya itu kalau tidur kentut semaunya dia, astaga. Tapi kalau dia nggak kentut, tandanya dia sakit loh. Jadi bersyukurlah punya pasangan yang sering kentut lagi tidur. Tandanya dia sehat, metabolisme tubuhnya bagus. Jangan dimarahin, sakit nanti dia ya. Ada pasangan yang ngorok? Banyak. Jangan dimarahin, disayang-sayang. Tandanya butuh belas kasih. Sayang-sayang. Kalau dia nggak ngorok, tandanya gone. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Hal kecil, hal besar bikin kecil, hal kecil let go aja. Jadi nggak ada Pak marah dengan cara yang kasih. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan itu Pak. Kita nggak bisa Pak. Let go. Thank you Pak. Semoga tidak menjawab ya. Karena saya nggak ada jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, karena waktu ya Pak ya. Ya. Sebenarnya seru sih Pak. Banyak yang mau tanya kelihatannya. Ya. Ya kita akhiri. Tapi takut dimarahin. Iya juga Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Bimanto. Seru sekali ya. Semua dimarahin ya? Enggak. Oke, kita belajar ya. Ini perlu dicerna dengan lebih baik lagi. Nanti bahannya dibagikan di ini ya. Bapak bisa, Ibu bisa lihat lagi, belajar lagi, dicerna. Nanti kalau ada apa-apa bisa didiskusikan. Ya, baik di
komsel atau lagi ketemu, kita bicarakan lebih baik ya. Saya pikir saya sendiri dapat banyak ya, karena saya belajar double bind itu ternyata sering saya lakukan. Ya, saya khawatir tapi munculnya marah, teriak-teriak. Padahal yang pesan utamanya saya khawatir kenapa dia lama pulangnya. Ya, mari kita bersama-sama belajar supaya pesannya jelas dan membedakan yang mana primary, yang mana secondary. Terima kasih Pak Bimantoro sudah berbagi dengan kami. Nanti lain kesempatan kami undang lagi Pak. Ya, tapi bukan buat marah-marah Pak. Oke, ya kita sampai di sini. Terima kasih. Sorry buat teman-teman dari Tanjung Kait, Sepatan ya. Tanjung Kait ada? Nggak ada ya? Ada. Oh, oke. Ya, karena perjalanannya cukup. Tapi jangan marah-marah ya. Saya pulangnya dengan damai. Baik, kita akan ketemu bulan depan. Kita akan belajar satu tema yang baik ya, melebihi sekedar baik. Kita akan bicara bagaimana anak kita itu tidak hanya baik, tapi dia lebih dari baik karena punya karakter yang baik. Jadi dia tidak nurut hanya karena diawasi, tapi dia selalu nurut karena dia tahu dan dia punya karakter yang baik seperti itu. Kita akan belajar dari Pak Rizal Badudu ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Pada malam hari ini kita akan akhiri, kita akan masuk dalam doa, minta Pendeta Rusti memimpin kita di dalam doa ya. Setelah itu nanti kita akan foto sebentar. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bimantoro kepada setiap kami, sehingga kami boleh memahami tentang emosi kami dengan baik, dan bagaimana kami mengeluarkan emosi kami dengan cara yang tepat dan juga cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya melalui apa yang sudah kami dengar ini ketika kami berelasi, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak kami boleh bisa bersikap dan berelasi dengan lebih baik lagi. Sebentar kami juga akan berpisah, kiranya juga Tuhan menyertai perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan tidak kekurangan apapun. Engkau juga sertai pelayanan dari Bapak Bimantoro, dimanapun dia berada, kiranya Tuhan terus menyertai sehingga melalui pelayanannya banyak orang yang boleh mendapatkan berkat. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan foto ya. Ada yang ini, yang